Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ketorang semua. Bersaudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Ketorang sering mendengar kabar bahwa ekonomi daerah torang tumbuh paling cepat di Indonesia. Memang benar, tahun ini ekonomi Maluku Utara tumbuh lebih dari 32%, tertinggi nasional. Tapi mari ketorang jujur, apakah pertumbuhan itu benar-benar ketorang rasakan di dapur-dapur rumah tangga ketorang? Pendapatan per kapita masyarakat Maluku Utara memang naik, kini berkisar 70 juta per orang per tahun. Namun sebagian besar kekayaan itu bersumber dari industri besar, tambang, smelter, dan ekspor logam. Pertanyaannya, seberapa besar dan seberapa banyak yang kembali ke rakyat Maluku Utara? Apakah pasar-pasar di daerah-daerah lebih ramai? Para nelayan yang di pesisir dan pulau-pulau mulai sejahtera? Atau UMKM torang mulai lebih hidup dan tersenyum? Maluku Utara patut bangga bahwa tingkat kemiskinan torang sudah di bawah rata-rata nasional, hanya sekitar 6%. Pengangguran pun lebih rendah dari rata-rata Indonesia. Artinya, Maluku Utara sudah memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Tetapi fondasi tanpa bangunan di atasnya hanyalah lahan kosong. Maluku Utara butuh kebijakan yang menumbuhkan nilai tambah di atas pertumbuhan yang ada, agar pertumbuhan tidak hanya tercatat di laporan Badan Pusat Statistik, tapi terasa di kehidupan rakyat Maluku Utara. Lalu mari ketorang lihat kualitas hidup sosial masyarakat Maluku Utara. Indeks pembangunan manusia Maluku Utara sudah tinggi 71,8, tapi masih di bawah rata-rata nasional. Harapan hidup masyarakat Maluku Utara sekitar 67-71 tahun, masih pendek dibanding provinsi yang lain. Rata-rata lama sekolah baru 9,6 tahun. Artinya, banyak anak-anak Maluku Utara berhenti pada saat masih SMP. Jadi, meski ekonomi Maluku Utara berlari kencang, namun manusianya masih berjalan lambat. Disinilah tantangannya. Bagaimana APBD 2026 bisa menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan pembangunan manusia saat ini? Bagaimana Maluku Utara bisa memastikan setiap tambahan rupiah APBD benar-benar menambah umur harapan hidup rakyat, menambah jam belajar anak-anak Maluku Utara, dan menambah rasa aman warga Maluku Utara? Sekarang, mari bicara tentang infrastruktur dan teknologi. Ketorang sedang hidup di zaman digital, tapi indeks teknologi informasi Maluku Utara masih di bawah klaster nasional. Jaringan internet di banyak pulau-pulau masih putus sambung. Layanan publik digital masih setengah jalan. Dan akses teknologi di sekolah-sekolah masih sangat terbatas. Padahal, tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, Maluku Utara akan tertinggal di era industri 4.0. Bahkan di saat industri nikel Maluku Utara menjadi penggerak ekonomi dunia saat ini. Dan kini satu tantangan besar sedang berada di depan mata, pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Artinya, kemampuan fiskal Maluku Utara saat ini sangat terbatas. Uang dari Jakarta makin sedikit, sementara kebutuhan masyarakat makin banyak. Pemerintah daerah Maluku Utara tidak bisa lagi mengandalkan belanja rutin dan seremonial tahunan yang tidak menghasilkan dampak nyata. APBD 2026 harus berani berubah dari anggaran yang konsumtif menjadi anggaran yang lebih produktif. Pemerintah daerah Maluku Utara perlu melakukan revolusi cara berpikir dalam penyusunan APBD 2026 nanti. Prioritaskan pendidikan dan kesehatan, karena kualitas manusia adalah mesin pertumbuhan jangka panjang. Jangan biarkan anak-anak Maluku Utara kalah hanya karena lahir di pulau-pulau yang sinyalnya lemah. Dorong ekonomi rakyat berbasis lokal. Beri ruang bagi UMKM, nelayan, petani, dan pelaku ekonomi daerah untuk naik kelas.
arahkan badan usaha daerah dan kerjasama daerah ke sektor yang menyerap tenaga kerja, bukan hanya yang menguntungkan pengusaha besar atau elit. Bangun infrastruktur cerdas dan digital. Setiap jalan, dermaga, dan jaringan listrik yang dibangun agar dapat menghubungkan pusat industri dengan pusat kehidupan rakyat, bukan hanya smelter, tapi juga sekolah, pasar, dan rumah sakit. Perkuat tata kelola dan akuntabilitas, karena daerah yang maju bukan daerah yang kaya tambang, tapi daerah yang cerdas mengelola kekayaan itu untuk warganya. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada, Maluku Utara punya potensi besar. Kita punya nikel, punya laut, punya budaya, dan sejarah besar sebagai pusat peradaban di timur Nusantara. Namun kemajuan tidak datang hanya karena kekayaan alam, tapi karena keberanian membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. APBD 2026 adalah ujian terbesar Maluku Utara saat ini. Apakah Maluku Utara akan terus berjalan di jalan yang lama, jalan yang membuat uang berputar ke Jakarta, atau Maluku Utara berani menempuh jalan baru di mana setiap rupiah akan berputar di Maluku Utara, membiayai sekolah anak-anak Maluku Utara, rumah sakit di pulau-pulau kecil dan daerah-daerah terpencil, internet di desa, dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda Maluku Utara. Karena pada akhirnya daerah yang maju bukan karena besar anggarannya, tapi karena cerdas mengelola yang sedikit untuk hasil yang besar. Dan Maluku Utara jika berani berubah bisa menjadi bukti bahwa daerah dengan sumber daya terbatas pun bisa menjadi pusat kemajuan di timur Indonesia. Rakyat tidak butuh APBD yang besar. Rakyat berharap APBD bisa berdampak luas, dan itulah arah baru yang harus pemerintah daerah Maluku Utara pilih demi Maluku Utara yang mandiri, modern, dan manusiawi. Terima kasih atas atensinya. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silakan berikan komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Putih.